Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Siva Fauzia Yasribi, Siti Nurhalisa, dan Sherlyn Trikusumawati yang akan menjelaskan tentang filsafat ilmu, bimbingan, dan konseling. Yang pertama ada landasan filosofis. Kata filosofis atau filsafat berasal dari bahasa Yunani. Philos berarti cinta dan sophos berarti bijaksana. Jadi, filosofis berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan. Sikun pribadi mengartikan filsafat sebagai suatu usaha manusia untuk memperoleh pandangan atau konsepsi tentang segala yang ada, dan apa makna hidup manusia di alam semesta ini. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, maupun estetis. Yang kedua ada landasan historis. Sekilas tentang sejarah bimbingan dan konseling. Secara umum, konsep bimbingan dan konseling telah lama dikenal manusia melalui sejarah. Sejarah tentang pengembangan potensi individu dapat ditelusuri dari masyarakat Yunani kuno. Mereka menekankan upaya-upaya untuk mengembangkan dan menguatkan individu melalui pendidikan. Plato dipandang sebagai konselor Yunani kuno karena dia telah menaruh perhatian besar terhadap masalah-masalah pemahaman psikologis individu seperti menyangkut aspek isu-isu moral, pendidikan, hubungan dalam masyarakat, dan teologis. Perkembangan layanan bimbingan di Indonesia. Penyempurnaan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 dengan memasukkan bimbingan karir di dalamnya. Selanjutnya, UU Nomor 0 Tahun 1989 tentang Sisdiknas membuat mantap posisi bimbingan dan konseling yang kian diperkuat dengan PP Nomor 20 Bab 10 Pasal 25 Tahun 1990 dan PP Nomor 29 Bab 10 Pasal 27 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenai lingkungan, dan merencanakan masa depan. Perkembangan BK di Indonesia semakin mantap dengan berubahnya 1 PBI menjadi ABKIN atau Asuransi Bimbingan dan Konseling Indonesia, TAPA tahun 2001. Yang ketiga ada landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah tentang motif dan motivasi, pembawaan dan lingkungan, perkembangan individu, belajar, dan kepribadian. Keempat, ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Sejak lahirnya, ia sudah dididik dan diajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial budaya dapat mengakibatkan tersingkir dari lingkungannya. Kelima, ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IMTEK. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur teks, investor atau analisis laboratoris yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Sejak awal dicetuskannya gerakan bimbingan, layanan bimbingan dan konseling telah menekankan pentingnya logika, pemikiran, pertimbangan, dan pengelolaan lingkungan secara ilmiah. Dan 6. Ada landasan pedagogis. Landasan pedagogis dalam layanan bimbingan dan konseling ditinjau dari 3 segi, yaitu pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling, dan
pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Landasan religius. Landasan religius dalam layanan bimbingan konseling ditekankan pada 3 hal pokok, yaitu yang pertama itu manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dari peri kehidupan manusia berjalan ke arah yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Dan yang ketiga, ada upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemasyarakatan yang sesuai dengan dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah. Terus, ada bimbingan dan konseling, ilmu berdasarkan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Suatu kajian dapat dikatakan sebagai ilmu apabila berhasil melewati beberapa syarat. Bimbingan konseling dikatakan ilmu karena bimbingan dan konseling memenuhi syarat yang dikatakan suatu ilmu. Syarat tersebut adalah objektif, metodis, dan sistematis, dan universal. Bimbingan merupakan suatu proses membantu orang dalam memahami dirinya sendiri dan lingkungan hidupnya, dan konseling diartikan sebagai suatu proses interaksi yang membantu pemahaman diri dan lingkungan dengan penuh berarti dan menghasilkan pembentukan atau penjelasan tujuan dan nilai-nilai perilaku di masa mendatang. Secara ontologi, objek kajian bimbingan dan konseling ialah upaya bantuan yang diberikan kepada individu yang mengacu kepada keempat fungsi pelayanan, yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, dan pemeliharaan atau pengembangan. Secara epistemologi, hal yang berkenaan dengan upaya bantuan termasuk di dalamnya karakteristik individu yang memperoleh layanan, jenis-jenis layanan dan kegiatan, kondisi pelayanan dan lain-lain, diungkapkan dipelajari seluk-beluk dan sangkut pautnya, ditelaah latar belakang dan kemungkinan masa depan, dan akhirnya disusun secara logis dan sistematis menjadi paparan sebagai ilmu. Menurut aksiologi, cara mengungkapkan pengetahuan tentang bimbingan dan konseling dapat dipergunakan berbagai cara atau metode, seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, riwayat hidup, laporan perkembangan, himpunan data, dan lain-lain. Prosedur tes dan inventory analisis laboratoris pelayanan bimbingan dan konseling menekankan pentingnya logika, pemikiran, pertimbangan, dan pengolahan lingkungan secara ilmiah. Michael Daniel juga mengemukakan bahwa konselor adalah seorang ilmuwan karena mendasarkan teori, pendekatan, dan tindakan-tindakan pada kaidah-kaidah keilmuan. Sekian dan terima kasih.